Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. I hope you all in a good condition so you can get this material in this meeting easily till the end. Well, this is the last chapter in this semester, which is presence and quantifier. Let's start this meeting by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, as usual, before we continue to the slide, I would like to remind you to please prepare your book and write this material in your book. Okay? Siapkan buku kalian dan tulis materi yang akan kita bahas berikut ini. Oke, kita bahas yang pertama adalah how to show the presence. Untuk menunjukkan adanya suatu benda atau seseorang meliputi jumlah atau kuantitas, kita bisa menggunakan there is, there are, quantifier. Quantifier adalah kata yang digunakan untuk menyatakan jumlah. Misalkan many, much, a few, little, or a lot of. Kemudian kita juga akan bahas tentang perbedaan countable and uncountable noun, benda yang dapat dihitung dan yang tidak dapat dihitung. Okay, the next slide is about countable and uncountable noun. Countable noun berarti benda yang dapat dihitung. Contohnya ada buku, kemudian jamaknya menjadi books. Pencil, jamaknya menjadi pencils. Mouse, jamaknya menjadi mice. Wow, ternyata tidak selalu diberi S di belakang kata benda untuk menunjukkan benda itu lebih dari satu ya. Kalau mice ini dia tidak beraturan. Seperti person, orang satu, nanti kalau orang banyak menjadi people. Oke. Kemudian ada song, jamaknya menjadi songs. Candy, jamaknya menjadi candies. Kalau berakhiran Y dan berbunyi vokal, maka untuk jamaknya dirubah menjadi ditambah IES, candies. Next is uncountable noun, yaitu benda yang tidak dapat dihitung. Nah, uncountable noun ini always use singular form, selalu dalam bentuk tunggal. Ya, tidak ada bentuk jamak seperti di dalam countable noun. Kalau countable noun tadi tunggalnya book, kemudian jamaknya menjadi books ditambah S. Tidak untuk uncountable, walaupun jumlahnya itu 1 atau jumlahnya itu 10 atau 1 kilo, dia tetap tidak menggunakan penambahan S atau ES ya. Contoh dari uncountable noun adalah water, air. Tidak ada waters, tidak ada. Jadi tetap water. Kemudian blood, darah. And then money, uang. Oil, minyak. Flour, tepung. Sugar, gula. Hair, rambut. And milk, susu. Oke, jadi kalau gula, 1 gula, sugar. Banyak gula bukan sugars, tapi nanti kita pakai apa? A spoon of sugar, dan seterusnya. Selanjutnya ada there is dan there are. There is dan there are artinya sama-sama ada. Perbedaannya adalah kalau there is itu diikuti dengan benda tunggal atau single. For example, there is a smart teacher in Dinda school. Ada seorang guru yang pandai di sekolahnya Dinda.
Kalau untuk kalimat negatifnya tinggal kita tambah not setelah to be-nya ya. Kalau untuk interrogatifnya berarti to be-nya kita taruh di depan. Apakah ada seorang guru yang pandai di sekolahnya Dinda? Ya, there is diikuti dengan benda tunggal. There is a smart, seorang guru yang pandai. Kemudian there are diikuti dengan benda yang lebih dari satu atau disebut dengan plural ya. For example, there are 2 whiteboards in the class. Ada 2 papan tulis di dalam kelas. Nah, there are 2. Setelah there are, bendanya ada lebih dari 1, 2 whiteboards. Alright, ini mudah ya, there is and there are. Next is about quantifier. Kata keterangan yang digunakan untuk menyatakan jumlah. Ada many, much, few, little, and a lot of. Oke, di sini kita punya contoh paragraf singkat ya. Be careful, coba perhatikan baik-baik. The roads are very busy now because there are many vehicles. There are also many pedestrians. There is little discipline on the road, but there are very few policemen around. Jalanan saat ini sangat sibuk. The roads are very busy now, ya. Karena ada banyak kendaraan, because there are many vehicles, ada banyak kendaraan, juga ada banyak pejalan kaki, there are also many pedestrian, kedisiplinan di jalan sedikit. There is little discipline on the road. Ada kata-kata little, sedikit ya. But there are very few policemen around. Tetapi ada sangat sedikit polisi yang ada di sekitar. Oke, sekarang kita bahas perbedaan antara many, much, and a lot of. First, many. Many, much, and a lot of. Untuk arti, dia mempunyai arti yang sama ya, yaitu banyak. Nah, tapi kita bahas pertama untuk kegunaannya. Many digunakan untuk countable noun. Countable noun berarti benda yang dapat dihitung. For example, there are many flowers in the garden. There are many flowers in the garden. Ada banyak bunga di kebun. Oke, di sini kata bendanya adalah flower, artinya bunga. Berarti bunga itu bisa dihitung, maka untuk menyatakan jumlahnya banyak, kita bisa menggunakan many. Much digunakan untuk uncountable noun atau benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya, there are much money in my pocket. Ada banyak uang di dalam sakuku. Kata bendanya mana? Kata bendanya adalah money. Lihat di sini. Banyak uang, tapi untuk money tidak ada S-nya ya, tetapi tetap bentuk tunggal seperti yang dikatakan dalam slide sebelumnya. Banyak uang, maka bisa dikatakan dengan much, kemudian ditambah countable noun-nya yaitu money. Kalau a lot of itu bisa digunakan untuk countable noun atau uncountable noun. Jadi bisa digunakan untuk semua tipe kata benda.
Kita lihat contohnya. There are a lot of trees in the wood. Ada banyak pohon di hutan. Nah, di sini kata bendanya adalah tree. Tree ya. Tree adalah pohon, bisa dihitung. Yang kedua, I need a lot of sugar in my coffee. Saya butuh banyak gula di dalam kopi saya. Kata bendanya apa? Kata bendanya adalah sugar, gula. Gula itu countable noun atau uncountable noun? Ya, sugar itu adalah uncountable noun. Juga bisa dipakaikan a lot of untuk arti banyak. Selanjutnya ada perbedaan antara few dan little. Oke. Untuk artinya itu sama-sama berarti sedikit. Kita kupas sedikit. Few itu artinya sedikit, tapi nearly no, hampir tidak ada. A few, sedikit, lebih banyak daripada few ya. Jadi some but not many, ada beberapa tapi tidak banyak. Few and a few digunakan untuk countable noun atau benda yang dapat digunakan. Kalau little artinya sedikit, nearly no, hampir tidak ada, a little, sedikit, some but not many, beberapa, ada beberapa tapi tidak banyak. Little and a little digunakan untuk uncountable noun atau benda yang tidak dapat dihitung. Ini ada beberapa contohnya. Untuk few students are in the library. Few students are in the library. Terdapat sedikit siswa di dalam perpustakaan. Berarti ini artinya adalah nearly no, sangat sedikit murid yang ada di dalam perpustakaan. I give you a few minutes to finish your task. I give you a few minutes to finish your task. Saya memberimu sedikit waktu untuk menyelesaikan tugasmu. A few minutes. Berarti waktunya yang diberikan itu adalah tidak banyak. There is little jam in the jar. There is little jam in the jar. Ada sedikit selai di dalam toples. Little jam, ya, sedikit, hampir tidak ada, jadi sangat sedikit. I speak a little Korean. I speak a little Korean. Saya berbicara sedikit bahasa Korea. Tidak banyak yang bisa dibicarakan dalam bahasa Korea, itu maksudnya. Next ada some, any, and several. Artinya beberapa. Some digunakan dalam kalimat positif atau interrogatif, ya. Nah, untuk unspecific amount of things, jadi digunakan untuk jumlah benda yang tidak spesifik. Jadi artinya beberapa, tapi tidak tentu dia itu 2, 3, atau 500 jumlah bendanya tersebut. For example, we had some visitors last weekend. We had some visitors last weekend. Kita mempunyai beberapa pengunjung pekan lalu. Berapa? Ya, tidak disebutkan jumlahnya. Do you have some food? Do you have some food? Apakah kamu punya beberapa makanan? Any digunakan untuk kalimat negatif atau interrogatif. For example, I don't have any money. I don't have any money. Saya tidak punya uang. Do you have any news for me? Do you have any news for me? Apakah kamu punya berita untukku? Several. Several indicate a small number of something. Jadi digunakan untuk jumlah yang sedikit. They will go to USA for several days. They will go to USA for several days.
Mereka akan pergi ke USA selama beberapa hari. Oke, setelah melihat dan memperhatikan materi hari ini, tiba saatnya untuk tes kepahaman kalian dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, complete the sentence with much or many. Tentukan kalimat ini menggunakan much or many ya. Number 2, complete the sentence with there is or there are. Number 3, complete the table below. Ada noun, ada kata benda, bentuk pluralnya bagaimana, dan artinya apa. Tulis di buku kalian beserta soalnya ya. Jangan lupa nanti dikumpulkan pada saat kita bertemu tatap muka. Alright. Before we close the meeting today, I would like to remind you the task you have to submit. Jadi saya mau mengingatkan tugas-tugas yang harus kalian kumpulkan ketika nanti kita bertemu tatap muka. Yang pertama adalah saya akan mengecek catatan kalian sudah lengkap apa belum. Jadi itu akan termasuk ke dalam penilaian bahasa Inggris ya. Yang kedua adalah task to answer about greeting card yang kemarin, yang belum selesai diselesaikan, yang belum dinilaikan besok tinggal menilaikan ke saya ya. Kemudian tugas selanjutnya adalah make a greeting card, membuat kartu ucapan. Kartu ucapannya bebas temanya, mau tema apa, farewell, birthday, condolence card, atau kartu apapun terserah, dibentuk dalam bentuk kartu yang siap kirim, dan jangan lupa ditulis identitas kalian di belakang kartunya. Yang keempat, yang terakhir adalah tugas dalam video ini. Jadi ada 4 komponen tugas yang harus kalian kumpulkan nanti waktu tatap muka. Jangan sampai tidak dikerjakan ya. Okay, this is our material. I want to close this meeting by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.